Nonton. Goyang dulu yuk. Ya, hey. Ya, oke Cesar, silakan duduk di sebelah sana. Terima kasih. Aduh, Pak, maaf Pak, bengeki kamu. saya baru pertama lihat goyang Cesar, sampai ada yang rubuh-rubuh segala. Gila. Ini sebenarnya goyangannya kok sampai dahsyat seperti itu. Tenang. Aduh. Ya. Tapi sudah siap kan? Sudah siap? Oke. Ya, saya sapa dulu penonton yang berada di rumah. Selamat datang di ILK Indonesia Lawak Club. Menyelesaikan masalah tanpa solusi. Dan hari ini masih dalam rangka hari ulang tahun Transcorp yang ke-12. Kita hadir di sini untuk membahas sesuatu yang ya seperti yang sudah kita lihat bersama-sama. Fenomena sebuah goyangan. Nanti kita akan bertanya terlebih dahulu sama Cesar ya. Ini luar biasa sekali, baru belum satu lagu penuh, tapi sudah membuat kita sepertinya capek. Iya, nah itulah namanya arti kehidupan seperti itu. Apa namanya arti kehidupan? Wih, kayak Mus Mujiono dia. Arti kehidupan. Iya, gila. Kadang-kadang bisa bener juga ya omongannya ya. Karena kita lihat dari metabolisme tubuh ya. Iya. Nah, kayak begini nih. Pak, interupsi Pak. Interupsi Pak. Itu kenapa? Enggak, saya tadi goyang, saya capek Pak ya. Gimana lo mau arti kehidupan, metabolisme, lo aja osteoporosis kemarin goyang. Ini kayaknya sempat pernah sakit juga ya? Iya, karena itulah suatu realita. Kekurangan apa? Anda tuh kekurangan gizi seperti itu. Hah? Kekurangan gizi. Salahin orang tua lu. Aku masih bening kekurangan gigi. Iya, Cuman saya kurang ajar. Tadi, Joken. Kok nuduh saya kurang ajar? Sampai. Kan bapak sendiri yang nyinggung saya. Ngapain tangan ke sono-sono? Lah kan saya joget. Ya joget juga ngeliat dong kiri kanan. Lihat kiri kanan gimana? Itu ngapain? Jelas dulu emang benar nih. Kan enak. Kalau iya, biar. Gitu. Men, lu itu rumput beneran. Aduh. Saya nemu di situ, Pak. Iya, itu rumput beneran. Itu properti asal kamu dikasih dia. Biasa demen nih jatuh di bawah di forum begini. Forum gimana? Orang Betawi emang forum. Forum. Tentang saya forum Pak, kado-kado Pak. Iya. Forum saya tahu sekali ya. Ini forum. pakai F. Pakai F. Coba, Forum dari Bogor. Tapi udah tanggung. Nggak apa-apa, Tolong dihabisin dulu. Itu udah tanggung soalnya. Iya, tuh. Ya, udah. Aduh, luar biasa sekali. Ya, kenapa? Nggak tahu. Rasanya enak kan? Iya. Untuk Ya. lanjut pakai ya. Iya. Oh, kalau pakai kawa ya. Iya, pasti lanjut. Iya kan? Iya. Balik lagi ke Cesar.
Kapan Anda mulai mengenal goyangan ini? Sejak saya lahir seperti itu ya. Sejak lahir. Futuristik orang. Iya benar-benar. Jadi- Jadi sejak lahir Anda sudah bergoyang. Ya itulah langkah-langkah awal dalam mewujudkan impian seperti itu. Belum Kalau lu berapa. tidur aja nggak pernah, gimana mimpi? Baru dia sejak lahir, Pak. Iya. Ini teman saya sejakarta. Sejakarta. Itu mah Sejakarta batasnya kecil bener, nasional dong jadi toko. Ngapain Sejakarta? Bapak ngomong sama saya. Loh, saya tatapan aja. Ngomong saya buka kacanya. Saya jual lagi kue. Kayak ngobrol di perempatan. Ini dapat inspirasi dari mana? Goyangannya sendiri dari mana tuh awalnya? Ya itu. Lagunya lagu apa itu? Dari Iya. gergaji. Ya itu. Dari gergaji. Gergaji. Iya, dari gergaji. Dari apa? Ya, dari gergaji. Gergaji. Baru ada goyang sesar. Orang Bandung nih, Pak. Hah? Orang Bandung. Bukan, saya dari Jember. Kok orang Bandung dari mana bang taunya? Dari Persib, Pak ya. Persik. Itulah si Pak Bola. Dewi Persik. Itu juga termasuk salah satu yang mempunyai goyangan juga. Goyangannya goyangan Goyang gergaji. gergaji, baru Gergaji lahir ya. goyang sesar. Nanti kita lihat dulu, kita tanya dulu Cesar nih. Cesar semenjak kapan diperkenalkan dengan goyangan? Semenjak dilahirkan ibu. Saya ngomong sama Cesar. Saya tahu Cesar, Pak. Ya. Itu Pego kalau di rumah sakit bersalin. Operasi. Sebentar, Melahirkan. kita bukan ngomongin masalah sesar, epidural, atau apa saja yang... Hati-hati ya ibu-ibu semua yang ada di sini. Sekarang kalau misalkan bisa melahirkan secara normal, jangan pakai sesar dulu. Ya, Nah, harusnya sekarang- normal terlebih dahulu. Iya, Sesar. tapi kalau misalkan mau nggak mau kan udah teknologi makin canggih, nggak apa-apa pakai sesar. Zaman semakin modern. Hebat, orang yang belum melahirkan udah ngomong kayak melahirkan ya. Luar Ini biasa. melahirkan secara sesar itu ada sesar. Iya. Oke. Ya, saya tanya sama Cesar. Cesar pada saat itu Anda udah pembukaan berapa? Tuh kan jadi ngomong. Jadi ngomong kelahiran. Itu goyangan dapatnya dari mana inspirasinya Anda tuh? lucu sekali ya, subhanallah. Alhamdulillah. Hanya orang-orang aja yang menyebut saya lucu. Berarti Anda termasuk? Tidak lucu. Oke, silakan Cesar, dapat dari mana Oke, goyangannya? awal mulanya dari langkah-langkah seperti itu. Dalam arti ya, otodidak dalam suatu jenis jiwa dan Sebentar, raga gitu. tolong definisikan otodidak ini untuk Interupsi Pak. ya. Interupsi, maaf. Ini forum ini kita semuanya bersuku-suku berbangsa-bangsa itu Ya. tapi berbahasa satu bahasa Indonesia. Ya, betul. Tolong Bapak Cesar bisa tolong jelaskan tidak dalam bahasa Tagalog karena kami kurang paham Pak. Bukan Tolong dalam Tagalog, bahasa kali. Indonesia. Bukan Tagalog, bahasa Indonesia. Ini otodidak. Ini mungkin, Tidak. hah? Yang katanya ditarik sebelah. Kayak skateboard, cuman dia ada stangnya, Pak. Ada fan. Saya tahu. Menurut Bapak setuju nggak dengan goyangannya Cesar ini? Fenomena goyang. Hampir semua televisi itu goyang sekarang ini. Mengikuti ada goyang ini, ada goyang itu. Ya. Oke, cukup. Sekarang Saya sakit hati pak. Sakit hati lagi nih. Apa saya lanjutkan? Ya. Oke. Kalau saya menanggapi goyangan Cesar ini ya, mungkin penilaian saya agak skeptis ya. Skeptis. Kalau saya melihat goyang itu ya bentuk dari puriam bangsa Indonesia, hal Ya. yang biasa. Meng jangan diganggu dulu. Ini lagi ngomong. Dia lagi ngomong, Meng. Aduh. Ya skeptis tadi, Ya, saya agak skeptis. skeptis menilainya ya. Kenapa Anda begitu berpandangan? Karena ini suatu sinis hal seperti yang itu? cukup, bagi saya cukup tidak luar biasa. Karena banyak sekali fenomena-fenomena goyang yang banyak masuk ke Indonesia seperti Gangnam Style, Jago Internasional ya. Gangnam Style. Gangnam apa? Gangnam Kayaknya- itu dari Subang. Ya, Harlem. Subang, Gangnam. Gangnam Subang ya? Iya. Ya, Gangnam Style ya. Nah, sekarang dancing Cesar atau goyang Cesar. Pak, itu yang ngomong siapa sih? Boleh berdiri Gak ada, nggak, emang Pak? kita dengar suaranya aja, bentuknya nggak ada. Memang nggak terlihat. Ada sini. Ini makhluk astral yang ngomongnya. Yang jelas. Ini waktu Anda ketemu dengan di acara Misteri Tukul itu, gini gimana sih Anda? Oh, saya Bisa keluar berbentuk- dari kotak, Pak. Saya keluar dari kotak, Dari saya kotak? bentuk asap waktu itu, Pak. Ini mau masalah goyang apa masalah Ya, setan? goyang, balik lagi goyang. Saya sakit hati, Pak. Saya kesinggung loh pada datang Iya, ke sini maaf, begituin, maaf. Pak. Ya, sembari duduk. Saya ini kan ingin menjelaskan Duduk, tentang duduk, goyang. duduk, Terima duduknya kasih. enak. Meng. Dia lama-lama pantatnya tipis, Meng. Gak kayak gitu. Kasian. Kuncinya kok bisa cepet gitu gimana sih?
Padahal kita temen udah lama loh. Sabar. Orang sabar tuh kan sangat di apa namanya? Ya, oke. Saya tanya, tepuk tangan dulu dong. Aduh. Salah satu yang agak berlawanan dengan Caesar. Menurut Fitrop sendiri gimana? Kalau aku sih bukan berlawanan ya, aku justru malah kayak suka banget sama gerakannya Caesar itu karena itu inspiring banget buat aku sama teman-teman cheerleaders aku. Girls! Semuanya dari gitu ya, girls! Kita semua ada sih, we love Caesar so much karena menurut kita tuh he's sexy, he's cute, he's popular, he's cool. Everybody say, Tuh kan, we love him so much karena menurut kita Caesar tuh so hot. I love you, I love you. Ya, oke. Jadi kita suka banget. Semua yang suka, everybody say, Tuh, ini Captain Cheers-nya harus dengar paling kencang. Ayo, nggak apa-apa. It's okay, it's okay. Nggak apa-apa. Hey, Annabella, show your parents, okay? Oke, kamu sebagai kapten tim, kamu harus bilang kalau kamu juga suka kan? Oke, he's sexy, he's cute, he's popular, he's cool. Oke, jadi Fitrop ini sangat setuju dengan goyang Caesar ya. Jadi Anda setuju ada fenomena. Untuk Komeng sendiri bagaimana? Apakah Anda menyetujui apa yang dikatakan Bopak atau Fitrop yang mendukung? Oh, dia selalu setuju karena dia sahabat saya. Dia akan setuju, pendapat saya ini tidak bisa ditentang. Bapak mau nanya siapa sih sebetulnya, Pak? Saya nanya ke Komeng. Dia tanya dong. Kok natapnya ke saya? Lu yang jawab. Loh, tadi yang nendasnya siapa? Yang tanya saya. Oh, Saya. maafkan saya. Sebenarnya manusia itu terjadi. Serius. Lagu seorang benar. Manusia itu lahir dari Bukan lahir, terjadinya. Jadi menurut saya goyang itu adalah awal terjadinya manusia yang ada di muka bumi ini. Iya. Ya. Iya. Jadi hidup itu perlu bergoyang, Pak. Jadi ada Apa aja semua goyang. Coba Bapak, panasnya bumi berputar. goyang. Iya betul. Goyang. Tektonik ya. Tektonik. Perubahan bumi juga ini karena Goyang. memang ada goyangan di Goyang bawah. itu jadi sumber kehidupan menurut saya. Jadi, nah itu dia makanya sumber kehidupan, sumber kenikmatan, dan sumber keberanakan. Keberanakan. Apa sumber keberanakan? Banyak itu namanya. Iya. Interupsi. Sampai lagu-lagu yang terkenal juga membawa jadi goyang ya. Ya, Seperti betul, lagu Goyang mulai, goyang Kau yang mulai. Oh, itu yang kau. mengakhiri. Ya, Goyang ke kiri, goyang nggak balik lagi. Oh, coba. Lu keplintak namanya itu. Itu keplintak. Yang interupsi siapa? Interupsi. Silakan, monggo. Kalau menurut gua sih gua nggak setuju dengan goyang Caesar. Untuk saat ini sih gua mau kritisi goyang Lu nggak Caesar dulu. setuju dengan Nggak banget. goyang Nggak Caesar ya? banget karena gua Alasannya ada tetangga. nanti ya, Oh, iya. ya, Ntar iklan, alasannya kan, nanti iklan. setelah Ya, yang satu iklan. ini ya. Oke. Iya. Ya, kembali lagi di ELK Indonesia Lawak Club. Kita lanjutkan kembali. Monggo. Kenapa Anda tidak setuju tadi ya? Kita lanjutkan Oh iya. ini. Kalau mungkin sekarang kan kita lebih fokus ke goyang Caesar dulu. Kenapa gua pribadi nggak setuju? Karena memang ada pengalaman di daerah gua tinggal, ada oma-oma udah sekitar umur 62 Ya. ngikutin goyangnya Caesar. Yang terjadi? Sekarang di rumah sakit, Itu Soneta Group. geser tulangnya. Soneta Group. Hah? Soneta Group? Oma-oma. Bukan Oma Irama. Instruksi seharusnya ada pengawasan dari anak-anaknya untuk mengawasi nenek-nenek, orang tua pada anak-anaknya. Jadi nggak seperti itu karena goyang termasuk goyang Caesar itu justru menyehatkan, bahkan bisa melangsingkan tubuh. Mungkin bapak-bapak bisa lihat saya. Tuh, lihat tuh. Iya ya, jadi langsing ya. Jadi langsing. Bapak langsingnya di mana, Pak? Bapak langsingnya di mana? Itu langsing di mana? Manusia selalu melihat dengan mata telanjang. Cobalah mata hatinya dipakai gitu. Akan terlihat sekali kalau saya ramping. Bentar dulu, gimana Pak mata hatinya? Apa yang bisa dilihat dari Bapak? Ini Bapak langsingnya dari mana? Bapak langsung yang ada, Pak? ini ramping katanya dia. Ramping bisa tapi interupsi, Pak. langsung rampung. Pak, Ya. interupsi sebentar. Oh silakan. Oh, ini bagus nih. Ini Jokowi nih. Kalau menurut saya ya sebagai seorang seksolog,
Dari goyangan sesar itu kurang bagus untuk kesuburan para ibu-ibu. Jadi yang kayak seperti itu mengganggu peranakan. Benar. Dan juga kesuburan. Kalau laki-laki kebayangkan, coba ini mohon maaf ini ilmiah. Kalau kita kocok, kan pasti dia juga pusing. Au. Gitu. Berang. Ada kelewang nggak, Cin? Kelewang. Enong, Bong. Enong. Iya. Kita kembali ke masalah goyangan yang tadi sudah kita lihat dari tayangan tadi. Begitu bermacam-macam. Ini salah satu pencipta dari goyangan gergaji sudah hadir bersama dengan kita. Ada Dewi Persik. Iya. Ini Dewi. Dapat inspirasinya dari mana sih goyang gergaji gitu? Gergajinya bukan gergaji, ini gergaji yang berdua gitu ya? Manual atau mesin kan ada yang... Oh bisa, pakai mesin juga bisa Pak, manual juga bisa. Semuanya bisa dikondisikan dengan gergaji. Intinya gergaji, inspirasinya dari Pak Tukang. Bapak mau contoh? Ya. Hidupin nih Pak. Coba bunyinya gimana gergajinya? Jadi seperti yang tadi seperti yang dibilang sama Tante Ferry Mariadi. Iya. Enak aja Tante. Umi. Oh, Umi ya. Oh, Umi kemarin bilang ses. Jadi goyang gergaji inspirasinya dapatnya dari mana tuh? Dari tukang. Dari tukang kusen. Tukang kusen, iya. Kusennya kusen mana nih? Kusen rapo atau apa? Ini biar jelas nih ya. Kusennya Kusmiran. Kusen Jati. Kusennya Kusen Jati. Ah, kusen. Kusen Jati. Pak, interupsi Kusen. Pak. Sebentar, ini kusen dari... Pak, ini bukan masalah kusen, ini masalah goyangan Pak. Saya terus terang saya nggak suka dengan goyangan sesar dan goyangan gergaji Enggak, Pak. masalah kusen itu sangat penting. Saya juga sebagai tukang material tersinggung Pak, kusen dibawa-bawa. Nah iya, makanya kita Ibu juga harusnya seneng Bu. Maaf instruksi Pak ya. Ya. Harusnya seneng dong kusen-kusen itu kita bawa. Karena Ya. itu kan yang mempromosikan minimal kan berarti kan biaya gratis ya. Pak, instruktur Pak. Hah? Instruksi. Saya nggak suka Pak sama gerakan sesar sama goyang Pak, gergaji instruksi, Pak. Pak. Saya sebagai Pak, nelayan juga instruksi begitu. sebentar. Saya nggak bisa Instruksi Pak. sebentar. Instrukturnya Pak. Bapak suaranya sempit banget sih Pak. Pak, saya belum dapat kupon Pak. Dari tadi saya soto 2 belum datang. Ya, lu siapa yang pesen enak aja. Gua yang lain ngerti instruksi ini. Kalau si Sesar cuma Lu ngomong yang benar. Yang jelas dulu, pelan-pelan tenang. Kusen itu sangat penting. Bagaimana Anda bisa pergi ke Bandung dengan pesawat? Anda mendarat di mana kalau tidak ada bandara? Itu Husen. Husen sastra negara. Bedanya cuma sedikit. Lu lebaran aja beda beberapa hari juga orang nggak diikutin. Sedikit lah. Ini mau ngomong kesian dong. Mama, Sekarang. jadi mau ngomong jadi nih. Lu kok mama dari mana? Lu Ya kan nama aslinya Rohmah Pak. Oh, Roh. Kita kembali lagi sama goyangan. Pernah mendapatkan ini nggak tentangan dari beberapa masyarakat? Oh itu terlalu Tantangan, bukan tentangan. Biasa aja bahasa Indonesia, jangan bahasa Arab. Kalau tantangan itu adalah kita berhadapan tantangan menantang. Tentangan itu asal kata dari pertentangan. Jangan ngomong bahasa Indonesia dengan Yusba Dudu. Pak mau dilanjut Pak. Enggak penting, udah. Ini sebentar lagi. Ini sebentar ya, Dewi. Ini kita banyak masalah di sini ini. Ini dalam hari ulang tahun ini. Ditumpahin Pak. Ini Anda kan numpahin. Saya nggak numpahin Pak. Habisin. Obatnya Dia tadi udah belum dimakan belum? operasi, jadi agak pusing, Obatnya. Pak. Udah beres ya. Udah ya. Udah tidur. Obatnya udah dimakan belum tadi? Komeng, kamu keterlaluan. Minumannya dia dikasih minyak angin. Interupsi, lanjut dong, lanjut. Soal goyang gergaji dong. Ayo Mimi. Anda pernah dicekal nggak di
Pernah dicekal? Bukan pernah Pak, dulu iya Pak, hampir tiap hari dicekal Pak. Tapi sekarang udah lumayan, udah agak sadar Pak, kayaknya udah nggak ada yang cekal lagi. Interupsi Pak. Ya. Neng juga sempat dicekal Neng waktu itu ya. Aduh, Oh. ini si Neng Coba- lagi datang. Si Neng Nah, lagi kebetulan datang. Neng juga sebenarnya nggak suka. Ya. Ini Pak, sebenarnya Neng nggak suka ya kalau misalnya udah bermunculan banyak goyang-goyangan ya. Karena Neng untuk goyang itik aja, Neng izin sama itiknya. Oh gitu? Iya. Berapa lama Anda ngurus izin untuk apa? Neng itu ngurus Surat izin keluar. cukup lama loh Pak, sampai keluar surat izinnya Neng boleh ikut jadi goyang itik gitu ya. Ini goyang gergaji, emang izin sama gergajinya kan tidak Pak? Interupsi Pak, ini saksi Ya, saya ini waktu saksi. izin sama itik Pak. Ya, ini ada sertifikasi tersendiri, goyang itik itu berapa tahun berlakunya? Sampai Dari- harus Expirednya diperpanjang. waktu itu berapa Berdasarkan lama Pak? edaran menteri, surat menteri nomor saya lupa lagi Pak. Iya, betul. Memang saya ditugaskan langsung mengurusi perizinan untuk masalah goyang. Jadi untuk Mantan goyang pejabat nih, ini bener nih. Ini mantan Ini pejabat benar nih. nih. saya Ini sempat saksinya. kurang lebih 3-4 jam konsultasi dengan itik yang dimintain izin. Ini itiknya betina atau yang laki? Pada saat masuk laki, tapi keluar jadi betina. Oh, Berapa? Iya. Berapa lama tadi Pak? Berapa jam Pak? 4 jam Pak, 4 3 jam. sampai 4 jam? Iya. Iya. 2 sesi ini berarti. Iya. Susah ya Pak waktu itu ya minta izin sama Iya. si itik ya Pak ya? Sebenarnya itiknya sendiri nggak setuju, cuman karena misalkan orang tua ingin segera pergi, akhirnya diizinkan. Pak, bisa tolong lebih spesifik nggak itiknya ini bumbu hijau atau balado? Enggak, yang gue mau tanya justru Ada pedas-pedas gitu apa? Saya kurang-kurang Ini paham. yang gimana nih, Mangga Besar? Ingat. Pak, saya baca contohnya daripada orang bingung, Pak. Daripada orang bingung, itiknya seperti apa ini mungkin contohnya. Ini tapi ini bukan jadi Ini inti kawin sama jenglot, Pak. jadi dari berbagai macam goyangan sudah kita lihat bersama-sama ya. Cesar, Iya. goyang kamu ini kenapa pakai nama goyang Cesar? Apa karena kamu yang buatnya? Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Pak RT kali ah. Izinkan saya untuk merangkai kata Ya boleh. dalam suatu imajinasi dalam kehidupan. Oke, sebelum kamu merangkai kata, Iya. ya kita berhenti dulu ya. Iya, Kita akan iya. kembali ke yang satu ini. Iya. Ini kapan? Ya, kembali lagi di LK menyelesaikan masalah tanpa solusi. Balik lagi ke masalah goyangan. Tadi kita sudah mengetahui berbagai macam goyangan. Dan sekarang kita ingin tanyakan mengenai efeknya. Cesar nih katanya sampai sakit dia ya. Kekurangan apa ya? Kalium. Kalium ya? Itu dari bahasa kedokteran seperti itu ya. Kalium. Oh, kalium itu bahasa kedokteran. Dapur, punya panci. Kekurangan kalium. Iya, kalium. Kalium. Karena itu mendukungnya adalah buah pisang. Oh, jadi cuma dengan hanya memakan buah pisang? Ya, agar metabolisme kita akan bertambah seperti itu. Jadi dengan makan buah pisang, Iya. itu kalium kita bertambah? Iya, banana. You know banana? Ya, banana gua kenal lambaknya itu gua tahu. Tapi dengan demikian, kamu tahu nggak buktinya apa? Kalau misalnya yang namanya pisang itu Pisang goreng. menambah kalium dari mana? Ya, karena lihat dari ronsen USG. Oh, gua nggak ngerti gua. Karena Enggak, besar kali, Pak. Jadi yang pas di ronsen ada pisang isinya semua. Gua nggak ngerti itu, udah nggak ngerti nih. Kalium itu memang itu dari pisang karena sampai saat ini belum ada monyet yang mengeluh kekurangan kalium karena dia makan pisang. saya boleh nanya langsung, Pak? Boleh, silakan. Itu memang nggak begitu. Monyet Pak, Pak monyet. Anda tidak merasakan kurang kalium. Enggak, kekurangan kalium. Kebetulan saya adaptasi sama manusia dan dulu saya udah mulai rontok, terus saya nggak diakui lagi jadi keluarga Makan primata. ikan pedang. Iya. Minum lagi, minum. Telan. Itu kan minyak angin. Itu minyak angin, aduh. Coba, Cesar. Dia mau mengeluarkan pepatah katanya, Pak. Oh, pepatah. Kan dari pisang itu tadi. Pak, apa? Pisang goreng pisang sisiran, Pak. Pantat koreng jadi pikiran. Pak, interupsi nih Pak. Ya. Kalau Bapak itu bilang kan tadi. Itu bukan bawa bapak, ibu-ibu. Oh, ibu-ibu. Ibu-ibu. Iya, ibu-ibu. Bukannya nanggung, Pak. Pak, kalau dia bilang kan itu efeknya sama oma-oma, sama laki-laki nggak ada, Iya. ada efeknya. Iya. Buat laki-laki justru efeknya apa? Apa? Kita masuk pedang keluar keris, Pak. Masuk pedang keluar keris karena itu, Pak. Oh, iya. Jadi ada ukir-ukirannya. Iya, pasti lurus keluar dia bergelombang. Iya. Ini mau kemana lagi? Ini mungkin Bapak mau lihat contoh keris? Segala
contoh kok dia sih. Monyet lah. Saya Apa? Pak, Boleh silakan. saya sebagai tim penyawer. Iya, jadi kalau ada acara-acara dangdutan atau Anda yang suka goyang-goyang itu ya, saya paling depan. Itu salah satu, ternyata goyang itu untuk memperbarui ekonominya dia juga gitu. Loh dari mana? Loh, sekarang kita lihat. Ya. Dulu Cesar Ekonomi suka nggak pakai AC itu Pak, saya pernah. itu, Naik kereta apa naik bis? Kesian, Naik Pak. Ekonomi bukan. Bapak bayangin begitu naik kendaraan, pala nongol di jendela, begitu saya sisiran api sebelah kiri mulu. Itu gara-gara ekonomi. Gara-gara ekonomi. Tuh. Udah paham sekarang. Nah, Bapak, jadi begini. Dulu Cesar ke kemana-mana naik rakit. Naik rakit. Oh, bambu. Orang rakit bambu yang pakai tambang nih, deret gitu. Kemana. Sekarang Naik getek, udah, ya? iya, mempunyai kendaraan roda 4 di depan, belakang, Amin. belakang 6. Banyak amat Pak. Itu truk dong. Lu pikir dia domba? Apalagi Pak, apalagi Pak. Contoh lagi. Contoh gepek Pak. Alibaba. Rakit dia. Bapak, berarti habis ini saya ngomong masalah. Tetapi dari ekonomi maju itu jangan Iya. membuat sang Cesar itu menjadi hilap. Akhirnya hilap itu biasanya Hilap gimana? cerminan. Iya, hilap itu cerminan karena dia Hilap you, ye. Silap. Silap. Betul tuh Pak. Ya itu. hilap atau ria. Nggak ada Akhirnya pekerjaan. timbulnya Hilaf itu kesombongan. maksudnya, instruksi hilaf itu maksudnya insyaf. Iya ya. Iya. Manusia gitu ya. Gua mau bener Pak, saya malas ngomong kalau samping dia bener. Bener, udah lemes duluan. Jadi gini, jangan membuat dia sombong. Kalau sombong itu, contohnya, sombong itu adalah sifatnya iblis. Iya betul. Saya mau lihat contohnya iblis. Contoh iblis. Iya, ini contoh iblis. Adi main bola lagi yuk. Interupsi Pak. Ya. Karena iblis itu biasanya tempatnya di tempat kotoran-kotoran. Saya mau lihat kotoran apa? Kotoran Untuk Pak. contoh kotoran. Kotoran sapi, kotoran kambing. Ini contoh kotoran apa? Ini kayaknya dia nggak mau Pak kalau yang itu Pak. Oh nggak mau. Iya. Maunya apa? Pantat sapi aja Pak. Interupsi Pak, interupsi. Ini merupakan wadah yang terhormat Pak. Iya, betul. Jadi kalau misalkan di wadah yang terhormat ini kita ngomongin kotoran, saya mau lihat sampel wadah kotoran Pak. Iya, tadi udah. Iya, dia nggak mau jadi kotorannya, makanya dia jadi pantatnya. Udah lihat. Cuman yang nongol pispot. Nah, jadi begitu. Slang tuh slang. Hah? E-sport. Pis. Potnya enggak. Pis doang. Bis jauh gitu. Bis. Nggak ada. Nontonnya di belakang Bis, sih, Pak. Pak. Saya nontonnya di belakang. Iya, iya. Itu selek. Kurang ini kali Pak, maaf Pak ya. Iya, makanya. Jadi sampai hilang coba saya tanya langsung ya sebelum. Iya. Ya. Iya. Ini langsung ya Pak? Apakah Anda menjadi katanya dengan seperti ini sekarang Anda sudah lupa diri jadi sombong ya tadi ya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak. Pertama-tama, Pertama ya. saya ingin mengucapkan kalau saya itu bioslap. Apa namanya? Biosep Pak, saudaranya Bina. Biosep. Biosep. Bios, Bios stasiun kali Bios. Aduh. Bios, ya Bios. Ini bioslapnya yang 21 bukan? Bios. Biosel. Oke. Karena dari situlah Bioslap kita lihat ini. flashback ke belakang bagaimana Iya. kehidupan dari dulu seperti apa gitu. Ya. Anda udah salamnya udah dimakan belum? Belum. Pak. Minum dulu ya. Pak. Nanti kita ngobrol lagi. Kayak Pak. salamnya belum dimakan. Saya pernah nyaksiin, begitu Cesar naik, itu ternyata orang dari ujung sono pada ngumpul ke sini. Begitu Cesar nongol, ini lagi ada panggilan, Cesar, orang pada ngerumbung. Itu saya pernah nyaksiin. Iya. Karena di sono hujan Pak, gede. Dia pada ngeluh. Neduh. Iya. Itu Pak, neduh. Pak, bentar. Bukan favorit. Contoh Itu mendung nih Pak. Contoh apa? Contoh hujan Pak. Kenapa jadi contoh hujan? Oke, saya pengen ke Gilang Ayunda. Bukan ya? Saya Gilang Baskara. Ya Gilang Baskara. Gilang Baskara, saya panggilannya Ibas. Gilang Baskara Ibas panggilannya. Loh, gimana? Makanya saya pakai lengan panjang. Oh iya. Soalnya cacingan Pak, bukan apa-apa. Saya mau ngomong pakai serius. i belakangnya. Saya ngomong serius. Silakan. Saya dari Depdagri kebetulan. Nah, ini benar nih. Depdagri. Departemen Dangdut Goyang Republik Indonesia. Oh, Depdagri ya. Jadi saya di sini sebagai Newport goyang dangdut. Karena ada goyang ngebor, goyang ngecor, goyang gergaji, semua tuh dikumpulin pemerintah. Iya. Dibikin tur ke seluruh Indonesia.
ngecor, ngebor, gergaji, bikin perumnas di mana, Wah, jadi di Indonesia perumahan jadi cepat. Tapi masih ada satu goyang lagi. Goyang yang apa? belum ada sekarang. Goyang Mungkin apa? mudah-mudahan kembang goyang. Dia kalau ngomong suka orang bingung, Pak ya. Oke, tapi untuk membuktikan bahwa tolong saya minta contoh kembang goyang. Kembang goyang. Iya. Tolong supaya lebih jelas contoh kembang goyang ya. Bapak ngomong dia. Iya. Iya. Jadi ini adalah contoh dari kembang goyang. Sambil Anda menyaksikan seperti ini. Iya. Kembali setelah yang satu ini. Iya. Oke, terus aja goyangnya. Sabuk. Kembali lagi di LK Indonesia Lama Club. Oke. Berhenti. Siap. Menurut Bopak sendiri perlu nggak yang namanya hak cipta undang-undang mengenai pergoyangan? Oh penting, kita harus kembali ke... Lo pakai mic dong, ngomongnya pakai. Jangan itu deh, yang ganti yang itu. Nah ini. Oke. Amat penting sekali supaya ada perlindungannya. Hak goyang itu siapa yang memiliki? Iya. Karena kalau kita kuat, kita berlandaskan kepada undang-undang, maka kalau kita bicara masalah hukum jadi kuat. Saya juga mendukung goyang sesar ini. Tadi saya semata-mata karena emosi saya sendiri secara pribadi. Jadi sekarang udah insaf gitu. Saya udah insaf, saya dukung sesar. goyang ini kalau sifatnya lebih positif untuk masyarakat Indonesia. Loh, harus kita lindungi toh? Iya, lindungi. Dan ini juga menghasilkan satu bentuk materi buat kehidupan sehari-hari ya toh? Iya, betul. Iya. Setuju kan? Setuju? Setuju ya? Iya kan? Setuju. Karena kan ada pepatah Prancis mengatakan begini, bahwa sumber dari seni adalah kemiskinan. Sumber dari semakin seni miskin, kita berkeseniannya semakin bagus. Makanya jangan sampai kesenian itu langsung, misalnya Sesar dapat begini, langsung konsumtif, langsung serba keuangan. Jangan dulu, menyederhanakan diri. Saya aja 12 tahun loh di dunia seni, sampai sekarang. Gak ada yang nanya itu? Gak ada ya? Enggak, saya mau mamerin aja. Oh iya, mau mamerin. Ini jaga WC umum, Pak. Kalau tiap hari berhubungan dengan seni. Iya, ini air seni itu. Air seni. Seni, Pak. Bapak sudah nanyanya? Udah. Kalau sudah saya mau bungkus lagi. Dibungkus? Ya. Aslinya dibungkus. Malu ya, Pak. Minyak angin lagi. Coba saya buktikan. Saya buktikan dulu. Kayaknya saya mau dipojokkan di sini nih, Pak. Ya kan, Pak ya? Mandi aja. Kamu fitnah. Iya. Ini bukan minyak angin, ini balsem. Ini balsem. Nah, ini bisa aja. Balsem itu. Saya ingin tanya lagi sama Dewi Persik. Perlu nggak yang namanya hukum atau di hak cipta seperti goyang gergaji? Oh iya dong. Orang ingat goyang gergaji berarti itu adalah Dewi Persik. Tapi kalau misalnya dipakai sama orang gimana? Nggak apa-apa dipakai, yang penting halal. Tuh, yang penting kan halal. Cuman dibang sablonin doang, cek gitu kan ada tuh tulisannya guys, bisa. Yang dimaksud haram itu kan apabila dipakai secara paksa. Tuh. Iya. Nah, tapi kalau misalkan Sukarela? dipakai sukarela ya nggak apa-apa gitu, itu halal-halal saja. Malah justru itu mempromosikan dan itu bagus. Kalau kembali lagi pada rezeki, kalau memang waktunya rezeki nggak akan kemana. Tuh, saya tahu. Jadi misalkan ada namanya siapa namanya? Ada penyanyi misalnya pakai goyang gergaji. Boleh ya? Saya justru say thanks, terima kasih banyak. Jadi terserah mau pilih Dewi Persika, mau apa mau pilih gergaji yang lain. Ini nggak contoh apa lagi? Bapak bilang balik. Belum. Dari segi ekonomi bisa menghasilkan si pencipta goyang itu. Dari segi sosial bisa menyatukan dari bangsa, ras maupun segi semua orang. Siapa yang nggak tahu Sesar, ya kan? Betul juga kan? Jadi jangan disalahkan goyangnya. Salahkanlah bagaimana goyang yang semestinya harus ada tempatnya. Contoh, maaf ya kan. Maksudnya kan tergantung dari orang yang melihatnya. Kalau punya pikirannya memang. Fisiknya itu. Pikiran. Tergantung si fisik. Tergantung akalnya Pak, akalnya sehat atau enggak Pak? Itu apa psikis lah. Ya pokoknya. Maaf. Pola pikirnya seseorang. Ini saya dapat kiriman dari BB Profesor Dr. Mutmah Nata Barokah. Itu mengatakan dia dari Jazirah Arab mengatakan bahwa mohalat itu jangan puhu itu setinggi kok. Dari Jazirah Arab Pak. Bapak kan dari Arab. Kenapa? Bapak dari Arab. Pakai bahasa Mandarin. Itu mengatakan sebetulnya bahwa manusia pada dasarnya semua memiliki karya dan apabila kita ingin
dihargai karya kita, mulailah dengan cara menghargai karya orang lain. Begitu kata dokter. Oh iya. Jadi itu sama dengan kalau kita mau dihargai, kita harus lebih dulu menghargai orang lain. Nah, baca juga itu Pak di apa? Di angkot. Ya, saya ada sendiri. Iya. Jadilah diri kamu sendiri, jangan menjadi orang lain. Saya tahu karena kalau kamu jadi orang lain maka kamu jadi jadian. Iya benar. Itu Pak. Yang lihat contohnya nggak usah. Nggak usah. Jadi jadian nggak usah. Nggak usah, saya bisa mengerti. Makasih Bapak. Iya. Tentu saya nggak jadi contoh lagi. Iya. Saya mau tanya lagi sama Cesar. Cesar ini kan begitu kamu muncul di salah satu stasiun televisi gitu ya. Sekarang kalau misalnya kamu ditawarin sama stasiun yang lain nih, terus kamu harus goyang, mau nggak kamu? Ya, sekarang kembali dengan suatu inner beauty yang ada ya. Wah, inner beauty. Gua nanya gitu doang, keluar inner beauty. Saya pernah lihat ya main di stasiun lain Pak. Waktu itu saya mau ke Purwokerto. Oh iya. Itu di stasiun Gambir, saya lihat dia lagi begitu. Dia di rel berapa? Belum ada relnya waktu itu Pak. Karena waktu itu bertanding dengan Barca. Real Madrid itu makinnya. Boris, bagaimana? Perlu nggak yang namanya goyangan itu dihak patenkan? Oh perlu, itu perlu itu dari segi hukumnya ada, itu kan memang diciptakan oleh mereka sendiri, itu memiliki hak apa ya, maksudnya itu adalah hak intelektual lah ya, seperti itu ya. Itu kreativitas mereka sendiri. Fitrop, gimana menurut Anda? Iya kalau goyangan. Menurut kita sih nggak apa-apa selama goyangannya hot dan kita semua suka. Dan selama goyangannya bikin kita ngerasa kalau misalkan Abang Cesar kelihatan MACHOO macho, it's so okay. It's okay. Jadi nggak apa-apa ya kalau misalnya dihak patenkan sama itu haknya dia juga. No problem. Dan ternyata bagus juga Pak, untuk kesehatan juga bagus. Apanya? Ya dari goyangan Cesar juga semua bagus. Ya. Hamil aja, orang hamil biar lancar lahiran harus goyang gitu. Cuman kalau goyang Cesar dipakai untuk produk untuk mempercepat kehamilan, apa pemberanakan itu jangan. Pemberanakan. Salah. Pemberanakan buta huruf. Pemberantasan. Iya, tapi aneh ada pemberanakan. Cesar, maaf, boleh saya ngomong? Boleh. Tapi saya nggak mau ngomong Pak. Ya udah nggak usah. Saya mau tanya Cesar, kalau misalnya ada yang niru kayak gitu orang-orang lain boleh nggak? Ya break aja. Hah? Break aja? Ya break. Oh ya itu, kalau gitu kita akan kembali ke yang satu ini ya. Kita kembali lagi di ILK Indonesia Lawak Club. Masih dalam rangka hari ulang tahun Transcorp yang ke-12. Kita membicarakan masalah goyangan. Bagaimana masa depan goyangan ke depannya? Saya tanya sama Pak Diki terlebih dahulu. Kira-kira menurut Pak Diki apakah nanti akan ada goyangan-goyangan lain? Itu atau fenomena apa ini? Semua hampir stasiun televisi punya goyangan. Jadi kalau menurut Profesor Dr. Albert Murphy Oh itu Junior, luar negeri tuh ya Pak ya? dari CAO. Oh CAO. CAO itu apa? Ciodeng, Tasik, Torajuk. Oh iya. He would say you say yes, I say no. You say stop. Sagala naon wae anu pikangeunahkeun, nu rek digoyang rek kumahakeun bakal keluar deui. Isuk page toge, lamun teu percaya pek tinggal engke. Oh gitu. Artinya. Jadi saya artikan sedikit ya. Jadi apapun yang akan digoyang, kalau itu selama masih bisa dinikmati, itu akan selalu muncul lagi dinikmati. Ya, ada lagi. Jadi itu satu hal, setiap goyangan yang lain akan memberikan inspirasi terhadap goyangan-goyangan yang lainnya. Begitu ya? Benar yang saya omongin ya? Ya benar Pak. Saya juga bingung maksudnya. Iya benar Pak. Itu benar. Iya benar ya? Ya benar, setiap goyangan hasilnya akan ada muncul lagi. Kalau Gracia Indri gimana? Kalau Neng ya, kebetulan kan emang udah mematenkan si Itik ya. Ya. Mungkin kasihan juga si Itik jadi nggak bebas geraknya ya. Neng mau ini nggak nyari yang lain, binatang yang lain? Ini mau didiskusin dulu sama binatang-binatang lain yang mungkin bisa digoyangin gitu. Jadi mungkin saya konsultasi dulu dengan si Bapak. Gak ada keinginan gocing gitu, gocing? nanti coba dibicarain sama si cacing-cacing kan juga mereka suka ada komunitasnya ya Pak ya. Jadi kita harus izin dulu sama cacing-cacing gitu. Atau enggak yang celeng sama celeng, goceng. Iya kebetulan Bapak kemarin udah minta izin ya Pak ya sama si celeng ya Pak ya. Ya memang ada sedikit kesulitan karena si celeng
kan beling satan ya Pak ya, susah jadinya. Susah ya. Saya ini memang lagi puber juga, saya naksir sama caleng itu, tapi sekarang udah. Kebetulan kami lagi bicarain sama si Nggak Cewek ada juga. keinginan berdua untuk bikin gokil. Apa itu Pak gokil? Gokil aja berdua. Mungkin mau dicoba dengan sayur-sayuran ya Pak ya? Gimana Kalau misalnya? misalkan dengan hewan kan sudah pernah dengan Iya, itik, dengan iya. cacing. Mungkin bisa dicoba dengan capcay, jadi gocap mungkin Pak. Mau tanya sekarang sama Dewi Persik. Bapak dari tadi nggak mau makan apa mau tanya mulu? Dengan tanya ini saya jadi kenyang. Iya. Dewi Persik. Ya Bang Denny. Bagaimana menurut Anda masa depan goyangan ini? Masa depan goyangan akan semakin sejahtera. Karena semakin banyak orang yang dilahirkan secara sesar, semakin banyak orang yang ingin hamil. Semakin banyak orang yang ingin melahirkan anak-anaknya secara sesar. Iya. Ini seperti dalam pepatah, saya ambil dari seorang filsuf Yunani. Dia mengatakan seperti yang jawaban tadi, mensana in corpore sano. Artinya? Pertanyaan saya kemana, jawabannya ke sono. Jangan nyambung baru satu. Apa bayangan kemana? Nih, ini contoh nih, liatin nih. Iya. Coba. Oke. Masa depan. Ngomong ya, tentang masa depan goyangan kita ini akan dibawa kemana? Karena ini adalah wujud sebuah bentuk kesenian yang menonjol untuk bangsa Indonesia. Di mana goyangan itu banyak. Itu maksudnya Pak? Iya. Dan kita berkata dalam hati kita. Ujuk. Ya. Jadi kalau kita bicara masalah goyang, kita akan bicara masalah rotasi bumi. Ada suaranya doang. Jadi perputaran goyang itu kalau bisa jangan terhenti, tapi yang jelas memberikan satu inovasi yang baru. Jadi saya bersama rekan-rekan di sini, saya berdoa semoga goyang ini akan menjadikan bentuk mercusuar untuk negeri kita. Kenapa? Sekarang udah damai. Iya kan? Dia udah mendukung Sesar sekarang. Ya, sekarang saya mendukung Sesar dan kita kembalikan lagi ke Sesar. Ini kok pada basah semua nih. Saya mendukung, apapun ucapan dari Dewi Persik juga saya mendukung. Ya. Bahwa goyang itu kalau kita sesuai dengan apa yang kita inginkan tidak apa-apa. Kalau kita bicara mendorot itu kita bicara masalah hukum. Iya kan? Iya. Udah Pak, sampai situ. Oke. Orang ngomong ya. Iya, barusan kita sudah menyaksikan untuk makan kertas. Sekarang mungkin dipecut bisa nggak? Oke. Tadi Silakan, soal masa depan goyang ya? Iya. Iya, saya juga setuju nggak usah Patenkan? Nggak usah dipatenkan. Biar semua bisa goyang. Kan anak-anak kecil biasanya yang goyang. Kan kasihan susah ntar anak kecil mau goyang. Kok mau goyang dulu, izin dulu sama siapa? Izin dulu Iya, sama iya. siapa? Jadi anak-anak tidak kreativitasnya jadi terganggu ya. Karena kan goyang bentuk ekspresi aja. Ya, Setuju Pak, setuju. Setuju. Ya. Biar nggak rancu ya, boleh saya menambahkan? Boleh. Saya mau nambah tadi. Ya udah. Tadi. Silakan. Ferry Mariadi. Kalau saya hanya ingin menambahkan saja, mungkin setelah syuting ini atau setelah acara ini, Sesar bisa menyelesaikan pernik-pernik wajahnya yang belum selesai sampai sekarang. Oh ini belum selesai? Belum selesai, jadi sebelum selesai dia sudah langsung pakai gitu. Dan Emang bentuknya gini kalau menurut saya sih. Bentuknya puzzle. mukanya Iya. longsor gitu Pak, saya lihat kayaknya belum diselesaikan secara benar. Dan juga yang kedua, mungkin setelah ini dia harus bisa lebih menjaga kesehatannya supaya tidak sekong lagi nantinya. Iya, moga-moga ya kita harapkan ya. Betul. Dan yang terakhir, saya ingin tanya kesimpulan dari seorang Sesar sebagai pelaku dari kriminal ini. Iya, assalamualaikum. Goyang. Ya, goyangan itu adalah suatu kreativitas dalam Kreativitas ya. rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Komeng, makasih Pak Bopang, semuanya yang membimbing saya. Berdiri sambil Ya. berdiri. Saya ucapkan terima kasih. Lu mau kemana, San? Jadi ya itulah kesimpulan adalah bagaimana kita menghargai goyangan itu sendiri dan harus lebih low profile seperti itu. Oh, jadi dengan adanya goyangan seperti ini, yang paling penting adalah bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia untuk keceriaan, ya. Pak, hampir sama sama dia tadi mau ngomong. Apaan Cuman dia itu mau ngomong low gitu? profile, ini kan low bed, Pak. Udah habis, dia sih udah nggak ada baterainya tuh, liatin. Ya, oke. Terima kasih sekali atas kehadirannya untuk teman-teman dari Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti yang sudah bersama-sama dengan kita. Dan juga sekali lagi Dirgahayu untuk Transcorp yang ke-12. Moga-moga panjang umur tentu saja. Makanya saksikan terus ILK Indonesia Lawak Club menyelesaikan masalah tanpa solusi.